Aldian, ini menarik sekali ya, di saat kita justru sedang mengalami surplus perdagangan, tapi sebenarnya ini ekspor CPO kita itu dilarang begitu. Apakah yang terjadi kalau Anda lihat? Ya, seperti yang sudah diumumkan oleh pemerintah, tujuan pengiriman ekspor untuk palm oil ini memang ditujukan untuk menjamin adanya supply, di pasar domestik gitu. Jadi, kami melihat, eee, ban dari ekspor ini, cenderung, hanya untuk sementara, sampai di mana, seperti tadi Pak, Edi sampaikan, suplai domestik itu, cukup banyak, mendorong harga untuk, turun. Baik, kalau Anda lihat, ketika nanti ekspor CPO dibuka, misalkan, dalam waktu dekat oleh pemerintah begitu, apakah ini juga akan membuat justru neraca dagang kita surplus lebih tinggi lagi di bulan depan? Saya rasa ada potensi seperti itu, cuman, yang perlu kita, cermati adalah, tentunya tergantung dengan, harga komoditas lainnya ya. Kalau kita lihat memang ke depannya ini harga komoditas masih kecenderungannya tinggi, didorong oleh, faktor, geopolitik, yang terjadi di Rusia dan, Ukraina dan juga, eee, kalau kita kita lihat dari sisi permintaan juga membaik gitu ya dengan, dibukanya, ekonomi setelah pandemi. Jadi, potensi, kenaikan harga masih akan terus, mendorong, neraca perdagangan kita. Tapi, kami, ada 2 tren yang kami lihat. Yang pertama adalah, dari sisi, permintaan, kemungkinan udah mulai akan ada tanda-tandanya mulai melambat. Ini yang, dipicu oleh, eee eee, perlambatan ekonomi di Cina dan juga, kebijakan moneter yang cukup ketat, di Amerika ini yang merupakan juga salah satu trading partner-nya, Indonesia. Jadi, kami melihat memang kecenderungannya masih cukup positif, tapi kami mengharapkan, neraca transaksi berjalan mungkin akan mulai menurun di paruh kedua tahun 2022. Pak Aldian, kalau secara umum seperti apa evaluasi terhadap neraca perdagangan RI kita yang surplus cukup signifikan ini? Iya, kalau kita lihat data yang baru saja dirilis oleh BPS, ekspor komoditas masih menjadi, faktor pendorong utama ya kalau kita lihat dari, batu bara, biji besi dan lain-lain itu juga masih, penyumbang utama. Kami melihat memang, import, kelihatannya agak sedikit, melambat, cuman, kalau kami lihat dari rata-rata dari, awal tahun, 19 sampai 20 miliar dolar merupakan relatif stabil lah dibandingkan, dengan bulan-bulan, sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan kami masih melihat, eee, neraca, perdagangan dan, neraca transaksi berjalan Indonesia masih akan cukup surplus, di mana akan mendukung, keseimbangan makro untuk Indonesia, Mbak. Baik, lalu seperti apa potensi masih berlanjutnya komoditi boom ini terutama kalau kita lihat Rusia dan Ukraina ini kan masih terus berlangsung? Ya, kelihatannya masih, akan, berlanjut ya, cuman tadi seperti yang saya, sampaikan, kemungkinan, kenaikan, harga komoditas itu mungkin nggak akan, banyak lagi ya menurut pandangan kami, karena tadi ada beberapa faktor, dari sisi permintaan juga kelihatannya China ekonominya, ada indikasi melambat karena adanya penerapan lockdown, dan dari sisi Amerika juga dengan kebijakan suku bunga yang, cukup, bisa dibilang, tinggi gitu ya di sana, ada kemungkinan juga ekonominya akan mulai ke kenaikan harga bunga tersebut gitu. Jadi, secara keseluruhan kami masih melihat harusnya, cukup positif, tapi kemungkinan, sumbangan dari komoditas akan sedikit melambat di paruh kedua tahun ini.